Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sahabat musela yang berbahagia, tak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Thalibul ilmi faridatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan hanya ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misal, puasa adalah kewajiban setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Begitu juga dengan ibadah yang wajib lainnya. Maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga. Karena mustahil kita tahu rukun puasa dan yang membatalkan puasa kalau kita tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang bahwa usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Yang dengan pengetahuan tersebut, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak berkata akan memberikan harta, tetapi Allah berkata akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang Allah kehendaki. Selama ini, kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Ternyata hal ini tidak benar, bahkan salah besar. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka, alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan, bahwa Allah murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tetapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan sekarang ini, betapa banyak seseorang yang mempunyai titel berderet, doktor, profesor, sarjana, dan lain sebagainya, tetapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal, kalau mau kita merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Sahabat musela yang berbahagia, setelah kami uraikan perkara wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim, lalu keutamaan untuk menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Keputusan ini penting untuk kita, karena yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada kehidupan kekal kita di akhirat. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan wajib apa yang sering kita tinggalkan. Lalu, tanyakan lagi, apakah amalan-amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Langkah kedua,
adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita selama ini. Terlebih terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Langkah ketiga, kita mulai mendatangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Langkah keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Juga berdoa agar kita diberikan pemahaman akan ilmu agama. Langkah kelima, amalkan ilmu yang kita dapatkan, karena ini perkara penting yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Sahabat Musila yang berbahagia, terkait keutamaan menuntut ilmu, yang dikatakan akan memudahkan jalan menuju surga dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Perhatikan hadis berikut ini. Barakallahu li walakum fi Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li walakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfirullahal adzim li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat Musila yang berbahagia, demikian ceramah singkat tentang ilmu, tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Selama hayat masih dikandung badan, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unzur ma kila wal tansur ma kola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Selamat menantikan saat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.